Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Minyak serbaguna ini ada di banyak produk. Dari makanan sampai kosmetik, minyak sawit berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Memulai perkebunan kelapa sawit sendiri bisa menguntungkan dan bermanfaat. Panduan ini akan memberi Anda langkah-langkah untuk berhasil membudidayakan emas hijau ini. Minyak sawit berasal dari buah pohon kelapa sawit. Berasal dari Afrika Barat, pohon ini tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia. Ini menjadikannya usaha pertanian yang ideal bagi banyak orang Indonesia. Baik Anda memiliki lahan kecil atau perkebunan yang lebih besar, budidaya kelapa sawit menawarkan peluang yang menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Keberhasilan perkebunan kelapa sawit Anda bergantung pada kualitas benih. Memilih benih yang tepat sangat penting untuk memastikan perkebunan yang sehat dan produktif. Carilah benih dari pemasok terpercaya yang dapat memberikan informasi tentang asal-usul benih dan karakteristik genetiknya. Benih berkualitas tinggi umumnya memiliki tingkat perkecambahan yang lebih tinggi. Artinya, lebih banyak benih Anda yang akan berhasil tumbuh menjadi pohon sawit yang sehat. Pertimbangkan faktor-faktor seperti potensi hasil, ketahanan terhadap penyakit, dan kandungan minyak saat memilih benih. Berkonsultasi dengan pakar pertanian setempat atau petani kelapa sawit yang berpengalaman juga dapat memandu Anda memilih varietas benih terbaik untuk wilayah dan jenis tanah Anda. Sebelum menanam, penting untuk mempersiapkan lahan dengan benar. Ini termasuk membersihkan vegetasi yang ada, mengolah tanah, dan memastikan drainase yang memadai. Mulailah dengan menyingkirkan gulma, semak, dan pohon apapun yang mungkin bersaing dengan pohon kelapa sawit Anda untuk mendapatkan nutrisi dan sinar matahari. Selanjutnya, olah tanah hingga kedalaman sekitar 30 hingga 45 cm. Ini menggemburkan tanah, meningkatkan aerasi dan infiltrasi air. Drainasi yang tepat sangat penting untuk mencegah genangan air, yang dapat menghambat akar pohon kelapa sawit Anda dan menyebabkan penyakit. Jika lahan Anda rentan terhadap genangan air, pertimbangkan untuk membuat parit drainase untuk mengalirkan kelebihan air dari area tanam. Setelah lahan Anda siap, Anda dapat mulai menanam benih. Waktu terbaik untuk menanam adalah selama musim hujan. Ini memastikan benih Anda menerima kelembapan yang cukup untuk berkecambah dan tumbuh awal. Tanam benih pada kedalaman sekitar 5 hingga 8 cm dengan ujung runcing menghadap ke atas. Beri jarak sekitar 9 meter antar benih. Jarak ini memungkinkan pertumbuhan yang optimal. Ini juga memastikan setiap pohon kelapa sawit menerima sinar matahari dan nutrisi yang cukup saat dewasa. Setelah tanam, siram benih secara teratur agar tanah tetap lembab tetapi tidak tergenang air. Perkecambahan biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Air sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon kelapa sawit Anda. Selama beberapa tahun pertama, penyiraman secara teratur sangat penting, terutama selama musim kemarau ketika curah hujan sedikit. Anda dapat menyiram tanaman secara manual atau menggunakan sistem irigasi seperti sprinkler atau irigasi tetes. Irigasi tetes seringkali lebih disukai karena mengalirkan air langsung ke akar. Ini meminimalkan pemborosan air dan mendorong penggunaan air yang efisien. Usahakan untuk menjaga kelembapan tanah tanpa menggenangi akar. Saat pohon dewasa, mereka menjadi lebih tahan terhadap kekeringan. Anda dapat secara bertahap mengurangi frekuensi penyiraman. Bagian 6. Pemupukan pohon Anda memberikan nutrisi penting. Seperti semua tanaman, pohon kelapa sawit membutuhkan nutrisi penting. Pupuk membantu menyediakan nutrisi ini, mendorong pertumbuhan yang sehat dan memaksimalkan hasil. Lakukan uji tanah untuk menentukan kekurangan nutrisi spesifik di tanah Anda. Ini akan membantu Anda memilih jenis dan jumlah pupuk yang tepat. Pupuk yang umum digunakan untuk pohon kelapa sawit termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium. Berikan pupuk secara merata di sekitar pangkal pohon. Hindari kontak dengan batang. Frekuensi dan jumlah aplikasi pupuk akan bergantung pada usia pohon, jenis tanah, dan kebutuhan nutrisi spesifik. Bagian 7. Pengendalian hama dan penyakit. Melindungi investasi Anda. Hama dan penyakit dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan dan produktivitas perkebunan kelapa sawit Anda.
Sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian hama dan penyakit yang efektif untuk melindungi investasi Anda. Periksa pohon Anda secara teratur untuk tanda-tanda hama atau penyakit, seperti perubahan warna daun, layu, atau pertumbuhan yang tidak biasa. Hama umum termasuk tikus, ulat kantong, dan kumbang badak. Penyakit yang dapat menyerang kelapa sawit, termasuk busuk pangkal batang dan busuk kuncup. Terapkan strategi pengendalian hama terpadu atau PHT. Pendekatan ini menggabungkan metode budaya, biologis, dan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit dengan cara yang ramah lingkungan. Bagian 8. Waktu panen, menuai hasil kerja keras Anda. Pohon kelapa sawit Anda akan mulai berbuah setelah sekitar 3 hingga 4 tahun. Buah-buahan, yang dikenal sebagai tandan buah segar atau TBS, siap panen ketika warnanya berubah dari ungu tua menjadi oranye merah. Pemanenan biasanya dilakukan secara manual menggunakan sabit atau alat seperti pahat yang dipasang pada tiang panjang. Potong TBS dengan hati-hati dari pohon, pastikan kerusakan minimal pada tandan buah di sekitarnya dan pohon itu sendiri. Setelah panen, segera angkut TBS ke pabrik pengolahan terdekat untuk mengekstrak minyaknya. Semakin cepat TBS diproses, semakin tinggi kualitas minyaknya. Bagian 9. Kesimpulan, kelapa sawit berkelanjutan untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memulai perjalanan Anda sebagai petani kelapa sawit yang sukses. Ingatlah bahwa kesabaran, dedikasi, dan pembelajaran terus-menerus adalah kunci keberhasilan dalam usaha ini. Terapkan praktik berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan Anda dan berkontribusi pada produksi komoditas berharga ini secara bertanggung jawab. Industri kelapa sawit Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, kita dapat memastikan keberlanjutannya dan berkontribusi pada masa depan yang lebih cerah bagi semua.